Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar menerapkan hukum tajwid ke surat Al-Bayyinah. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Baik, yang pertama kita bahas mim sukun yang ada di sini dihukumi izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Maka dihukumi izhar syafawi dan cara membaca mim sukunnya harus dijelaskan. Lam yakunil ladzina. Alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka cara membaca alif lamnya itu harus diabaikan atau tidak dianggap ya. Jadi dari bacaan ini langsung ke la. Nil ladzi. Ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat kasroh zi bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya kafaru di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli karena ada harkat dhammah ra atau ru ya bertemu dengan waw sukun. Min ahlil, perhatikan ada nun sukun bertemu atau berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini alif atau hamzah ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus dijelaskan. Min ahlil. Adapun alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah. Ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, di sini kaf. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Min ahlil kita ini dibaca dua harkat dihukumi mad tabi'i. Kitabi wal musyrikin. Perhatikan alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah. Alif lam berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini mim ya. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Wal musyrikin. Bacaan di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat kasroh kaf ki ya berhadapan dengan ya sukun. Dibacanya dua harokat. Wal musyrikina munfakin. Perhatikan dari bacaan ini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf fa. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Munfaki. Adapun bacaan panjang di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat kasroh kaf berhadapan dengan ya sukun, dibacanya dua harokat. Hatta, nah ini juga sama dihukumi mad tabi'i atau mad asli karena ada harkat fathah berhadapan dengan alif ya, di sini alif maksuroh, dibacanya dua harokat. Ta'tiyahumul bayyinah. Perhatikan alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah. Alif lam berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini huruf ba. Maka cara membacanya harus dizahirkan ya. Bayyinah. Adapun tak marbuto di sini ketika diwaqafkan maka suara tak tersebut berubah menjadi hak sukun ya. Bayyinah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Perhatikan rasul. Ro tabkhim ya, ro yang berharakat fathah. Rosu. Lalu ketika membaca su di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat dhammah su atau sin ya. Lalu berhadapan dengan waw sukun dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harokat. Rasulun minallah. Perhatikan ada tanwin dhammah di atas lam ya. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf mim ya. Dan huruf mim ini termasuk idgham biguna. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam ini harus diidghamkan langsung ke huruf mim
yang ada di depannya disertai dengan gunah. Rasulun minallah. Perhatikan lam jalalah, terus sebelumnya ada harkat yang berharkat fathah, maka dihukumi lam jalalah tafkhim. Jadi cara membacanya harus ditebalkan ya. Minallahi yatlu. Tak sukun dan huruf tak ini merupakan salah satu daripada huruf al-hamzah ya. Maka cara membacanya itu harus ada nafas yang mengalir keluar. Yatlu. Adapun ketika membaca lu di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat dhammah lam atau lu lalu berhadapan dengan waw sukun. Yatlu dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Baik, selanjutnya suhufan mutahharah. Perhatikan ada tanwin fathah tain di atas fa lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf mim ya, dan termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas fa ini harus diidghamkan ke huruf mim yang ada di depannya disertai dengan gunah. Suhufan mutahharah. Adapun cara membaca ta marbutah di sini, apabila diwakafkan maka suara ta marbutah tersebut berubah menjadi ha sukun. Mutahharah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya fiha kutubun qayyimah. Perhatikan fi ada harkat kasroh fi lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Fiha. Nah, ini juga sama dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat karena ada harkat fathah ha ya lalu berhadapan dengan alif sukun. Kutubun qayyimah. Perhatikan ada tanwin dhammah tain lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf qaf ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas ba tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Kutubun qayyimah. Adapun cara membaca ta marbutah di sini apabila diwakafkan maka suara ta marbutah tersebut berubah menjadi ha sukun. Qayyimah. Seperti itu. Baik, selanjutnya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Perhatikan wa ma di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat fathah ma berhadapan dengan alif sukun. Wa ma tafarraqal ladzi. Alif lam dihukumi alif lam syamsiah. Jadi tidak dibaca ya, langsung dari bacaan qa langsung ke la-nya. Qallazi, seperti itu. Adapun ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat karena ada harkat kasroh zi berhadapan dengan ya sukun. Utul kitab. Dipanjangkan 2 harkat dihukumi mad tabi'i karena ada harkat fathah. Karena ada harkat dhammah ya. Lalu berhadapan dengan waw sukun. Utul kitab. Perhatikan alif lam dihukumi alif lam qamariyah karena ada alif lam berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Adapun cara membaca taknya di sini dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Inna, ini juga sama mad tabi'i ada harokat fathah la lalu berhadapan dengan alif sukun ya. Min ba'di ma. Perhatikan ada nun sukun berhadapan dengan huruf ba, maka dihukumi bacaan iklab. Jadi cara membacanya suara nun sukun tersebut itu berubah menjadi mim sukun, suara mim sukun ya. Mim ba'di ma. Ini mad tabi'i dibacanya 2 harkat. Maja'at. Ketika membaca ja di sini dihukumi mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i alif berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat.
maka dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 4, 5 atau 6 harokat ya. Majaat, seperti itu. Adapun tak sukun di sini dibaca hamas. Cara membacanya itu harus ada nafas yang mengalir keluar. Humul, alif lam qamariyah, alif lam berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini huruf ba. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Bainah. Tak marbutoh apabila diwakafkan maka berubah menjadi hak sukun. Bainah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik, yang pertama, wama di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i alif berhadapan dengan hamzah di lain kalimat ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 sampai 5 harokat. Wama umiru, ini juga sama, mad tabi'i waw berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, maka dihukumi mad jaiz munfasil ya. Dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Umiru illa, mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Liya'budullah, perhatikan lam jalalah sebelumnya ada harkat yang berharkat domah ya. Huruf hijaiyah yang berharkat domah di sini huruf dal. Maka cara membaca lam jalalahnya itu harus ditebalkan. Liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisi di sini dihukumi mad tabi'i ada harkat kasroh shad atau si ya berhadapan dengan ya sukun. Lahuddina, perhatikan dari hu langsung ke dal atau di ya. Karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiah maka tidak harus dibaca ya. Dina mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Lahuddina, perhatikan ada tanda seperti ini. Jika menumbuhkan tanda seperti ini di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah bacaan, maka itu sebaiknya diwasolkan, tidak boleh berhenti ya. Selanjutnya hunafa'a, perhatikan ketika membaca fa di sini harus dipanjangkan bisa 5 atau 6 harakat ya. Karena ada mad tabi'i alif berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat ini ya. Dihukumi mad wajib mutasil. Wa yuqi, mad tabi'i ada harakat kasroh ki berhadapan dengan ya sukun. Wa yuqimus shalah, alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiah. Jadi tidak dianggap ya. Jadi dari bacaanmu langsung ke shad. Mussola. Ini mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Wa yu'tuz zakah, ini juga sama. Alif lam syamsiah tidak harus dibaca ya karena alif lam berhadapan dengan huruf syamsiah. Maka alif lamnya itu tidak dibaca atau diabaikan ya. Dari bacaan tu langsung ditasihkan ke za ya. Wa yu'tuz zakah, ka dibaca 2 harakat dihukumi mad tabi'i. Wadza, ini juga sama dihukumi mad tabi'i ya. Dibacanya 2 harakat. Wadzalika dinul qayyimah, di mad tabi'i karena ada harakat kasroh di berhadapan dengan ya sukun. Dinul, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Qayyimah. Adapun tak marbutoh apabila diwakafkan maka berubah menjadi hak sukun. Baik, selanjutnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
fi nari jahannam khalidina fiha. Perhatikan nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunnah ya, maka cara membacanya ya itu harus ditekankan disertai dengan gunnah 2 harokat. Innalladzina, tadi bacana langsung ke la ya, karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiyah, jadi tidak dianggap ya. Ladzi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Kafaru ini juga sama mad tabi'i karena ada harkat domah ro atau ru ya, berhadapan dengan waw sukun. Min ahlil, ada nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini alif atau hamzah ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus dizohirkan atau dijelaskan ya. Min ahlil alif lam qamariyah. Jadi harus dizohirkan ya, karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Min ahlil kitab, ini juga sama dihukum mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Wal musyrikin, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini ya. Wal musyrikin. Ketika membaca ki di sini dihukum mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Ada harakat kasroh ki berhadapan dengan ya sukun. Fi ini juga sama mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Nari ini juga sama, ketika membaca na dibaca 2 harokat ya, dihukumi mad tabi'i. Jahannam, nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunnah ya, maka cara membacanya itu harus ditekankan dari bacaan ha ke na disertai dengan gunnah. Jahannam dibaca 2 harokat dihukumi mad tabi'i. Khalidi ini juga sama mad tabi'i karena ada harakat kasroh di berhadapan dengan ya sukun. Khalidina fiha. Fi ini juga sama dihukumi mad tabi'i ya, dibacanya 2 harokat. Fiha ini juga sama mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Dan perhatikan ada tanda seperti ini. Ini dalam arti al-waqfu ula ya, jadi berhenti lebih utama. Tanda seperti ini. Baik, selanjutnya ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan ula di sini dihukumi mad wajib mutasil ya, karena ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 5 atau 6 harokat ya. Ulaika hum, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba dihukumi izhar syafawi ya. Cara membacanya harus dijelaskan. Baik, selanjutnya syarrul alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Bariyah tak marbutoh apabila diwakafkan maka berubah menjadi hak sukun. Baik, selanjutnya innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunnah. Cara membacanya harus ditekankan disertai dengan gunnah. Innalladzi, alif lam syamsiyah tidak dianggap ya. Maka dari bacana langsung ke la ya. Nalladzi seperti itu. Nalladzi. Ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Amanu di sini dihukumi mad badal karena ada hamzah berkumpul dengan mad tabi'i dalam satu kalimat namun hamzah lebih awal ya. Maka di mad badal dibacanya 2 harokat. Amanu mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Wa 'amilus sholihat. Dari bacaan lu langsung ditasdidkan ke so ya, karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiyah jadi tidak dibaca ya. Wa 'amilus so. Adapun ketika membaca so di sini dipanjangkan 2 harokat.
Soliha. Ini juga sama, martabai'nya dibacanya 2 harakat. Selanjutnya ulaik. Di sini dihukumi mad wajib muttasil karena ada martabai'i berhadapan dengan atau bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Maka cara membacanya bisa 5 atau 6 harakat. Ulaika hum, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim ya, dihukumi izhar syafawi. Khairul bariyah, alif lam qamariyah ya, bariyah. Adapun ketika membaca tak marbutoh, apabila diwakafkan maka berubah menjadi hak sukun. Baik, selanjutnya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Perhatikan ketika membaca jaza di sini dihukumi mad wajib muttasil karena ada martabai alif berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, dihukumi mad wajib muttasil dan dibacanya bisa 5 sampai 6 harakat ya. Jazaa'uhum, mim sukun dihukumi izhar syafawi ya. 'Inda rabbihim. Perhatikan nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf dal ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan disertai dengan gunah. 'Inda rabbihim, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, dihukumi izhar syafawi. Jannat. Nun yang bertasydid merupakan salah satu daripada huruf gunah ya, maka cara membacanya itu harus ditekankan disertai dengan gunah ya. Jannat. Adapun ketika membaca naknya ini dipanjangkan 2 harakat ya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Baik, selanjutnya perhatikan adnin, ad dal sukun ya, merupakan salah satu daripada huruf qalqalah dan posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau tengah-tengah kalimat, maka dihukumi qalqalah sugro. Cara membacanya itu harus dipantulkan dengan pantulan yang standar ya. Adnin, ada tanwin kasrohatain di bawah nun, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta ya. Maka cara membaca tanwinnya itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Adnin tanj, jim sukun ya, posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro, dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang standar. Tajri, ketika membaca ri-nya di sini dihukumi martabai'i dibacanya 2 harakat. Min, nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf ta di sini ya, maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Min tahtihal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini ya. Anhar, nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ha, maka cara membaca nun sukunnya itu harus dizahirkan atau dijelaskan ya. Anha, ketika membaca haknya dihukumi martabai'i dibacanya 2 harakat. Khalidina, kha ini juga sama dihukumi martabai'i atau mad asli ya, dibacanya 2 harakat. Khalidina, ini martabai'i karena ada harakat kasroh di berhadapan dengan iya sukun. Selanjutnya fiha, fi ini juga sama martabai'i ya, dibacanya 2 harakat. Fiha. Adapun ketika membaca haknya di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada martabai'i alif berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat ya. Jadi beda kalimat antara kalimat fiha dan kalimat abada ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4
atau 5 harokat. Fiha abada. Di sini dihukumi mad iwad apabila diwakafkan ya. Dihukumi mad iwad. Cara membacanya pertama hilangkan suara tanwinnya lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Abada, seperti itu. Baik, selanjutnya radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu. Perhatikan lam jalalah, lalu sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, maka dihukumi lam jalalah tabkhim atau lam jalalah yang dibaca tebal ya. Radhiyallahu anhum. Nun sukun berhadapan dengan salah satu izhar, yaitu di sini ha ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus dijelaskan. Anhum, seperti itu. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba ya, maka dihukumi izhar syafawi. Dan di sini dihukumi izhar syafawi syiddah karena berhadapan dengan huruf waw. Jadi jelasnya itu harus benar-benar jelas ya. Anhum waradu an. Waradu dibaca 2 harakat, dihukumi mad tabi'i ya. Ada harakat mahdu berhadapan dengan waw sukun. Waradu an. Perhatikan sebelum huruf terakhir itu ada huruf yang berharakat sukun, maka ketika diwakafkan huruf terakhirnya itu harus dibaca sukun juga ya. Jadi pertama kita sukunkan huruf nunnya lalu diikuti dengan suara ha sukun ya. An, seperti itu. Selanjutnya dzalika liman khasyiya rabbah. Dza di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli dibacanya 2 harakat. Liman nun sukun berhadapan dengan huruf izhar. Di sini huruf kha ya, maka cara membaca nun sukunnya itu harus dijelaskan. Liman khasyiya rabbah, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.